Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nupus dengan NIM 205101. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Paparan video saya ini merupakan tugas UTS mata kuliah Etika Profesi. Etika dan moral. Pengertian etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yang etos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pada dasarnya, etika membahas tentang tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Secara metodologi, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif, yaitu melihat perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Etika terbagi 3 bagian utama. 1. Metaetika, yaitu studi konsep etika. 2. Etika normatif, yaitu studi penentuan nilai etika. Dan 3. Etika terapan, yaitu studi penggunaan nilai-nilai etika. Adapun jenis-jenis etika adalah sebagai berikut. Etika filsafat. Secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat. Etika lahir dari filsafat. Etika teologis, terdapat 2 hal-hal yang berkaitan dengan etika teologis. Pertama, etika teologis bukan hanya milik agama tertentu, melainkan setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum. Karena itu, banyak unsur-unsur di dalamnya yang terdapat dalam etika secara umum dan dapat dimengerti setelah memahami etika secara umum. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores atau jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral adalah hak-hak yang sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Perbedaan antara etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Dalam kesadaran moral mencakup 3 hal, yaitu perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. 2. Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional, dan objek yaitu suatu perbuatan secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal. Artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. 3. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Contoh etika dan moral. 1. Contoh etika. Contoh etika merupakan A. Mengucapkan salam ketika bertamu atau memasuki rumah orang lain. B. Izin dan mencium tangan kedua orang tua ketika hendak bepergian. C. Membuang sampah pada tempatnya. D. Meminta maaf apabila melakukan kesalahan.
2. Contoh moral. Sedangkan contoh moral adalah sebagai berikut. A. Berbicara lebih pelan dan halus di depan orang tua. B. Menundukkan kepada kepala ketika berjalan di depan orang yang lebih tua. C. Membuang sampah. D. Tidak memunculkan keributan. E. Tidak melakukan korupsi. Sekian dari paparan materi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.